ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة فما كل مسل muqimun. Sampai situ kalau lah. Ujar Ibnu Athaillah yang diterjemahkan oleh guru Muhammad Sarni. Dia mengetahui daripadamu adanya jamu. Ya kah itu bacanya jamu kalau lah. Lalu dimacam-macamkannya bagimu mengerjakan taat titik dahulu. Dia mengetahui daripadamu adanya jamu. Nah, jamu itu apa maksudnya di situ? Ini bahaya mun orang membaca kitab ini tapi gak ada berguru. Karena tuh bujur aja bacaannya jamu, tapi maksudnya lain jamu minuman, lain jamu bibi, apalagi jamu kuat. Ada maksudnya di situ. Jamu di situ maksudnya adalah sifat kebosanan. Jemu dalam bahasa kitanya. Ya kalau lah bingung kita nih. Mengajarkan dia mengetahui daripadamu adanya sifat, adanya jamu aja. Betakun jamu apa nih guru aja? Jamu sari gading enggak jamu anu kah? Jamu di situ maksudnya sifat kebosanan. Nah, kita baca aja dulu lah. Dan dia mengetahui apa yang ada padamu daripada apa itu? Daripada melubai taat. Nah, di situ tuh kita lihat bahasa Arabnya. Wa alima anna fika min wujudi syarahi, itu maksudnya merakusi, menyemangati dalam ketaatan. Maka ditaguhnya atasmu daripada setengah waktu, dibatasi daripadamu atas setengah waktu, supaya adalah himmahmu. Himmah itu artinya tujuanmu mendirikan sembahyang, bukan adanya bersembahyang. Maka tiadalah tiap-tiap orang yang sembahyang itu mendirikan sembahyang. Titik dahulu. Coba kita jelaskan. Kita sederhanakan bahasanya Ibnu Athaillah. Ujar Ibnu Athaillah, ketika Allah mengetahui ada pada dirimu ada sifat kebosanan. Manusia itu kebiasaannya, tabiatnya memang ada yang namanya sifat bosan. Ya kalau manusiawi kita ini berataan pasti pernah merasakan bosan. Makanya Allah ciptakan ketaatan itu berbagai macam. Sembahyang, ya kalau puasa, baca Quran, baca sholawat, ya kah? Baca maulid, baca dalail, baca apa lagi? Baca hadrah, baca rotib macam-macam. Kenapa? Karena sifat manusia itu pasti ada yang namanya sifat bosan. Lalu dimacam-macamkan ibadah itu supaya kita ini gak ada bosan. Banyak yang dibaca, banyak yang digawi. Kita urusan makan aja kadang-kadang mau itu-itunya saban hari, jujur lah. Hari ini makan nasi kuning iwaknya hintalu, esok nasi kuning iwak hintalu, sebulanan nasi kuning iwaknya hintalu aja. Mau lah kayak itu pasti pernah merasa bosan. Amun orang tuh nak ada bosan-bosanan saban hari hintalu jadi takuknya. Pun sekali bekantut tuh pian bau benar kantutnya. Ya kalau lalu
kita ini disifati dengan sifat bosan itu supaya kawa banyak beribadah. Artinya apa? Memilih ibadah-ibadah yang lain ketika kita bosan dengan satu bacaan atau satu amalan, ya kah? Ya. Maulid aja biar syair tuh nah kada mau kalau dibaca ngitung-ngitung aja. Ya kalau lah sebuting aja yang dibaca, nah pasti pernah merasa bosan, ya lah. Orang tuh masih sifat manusiawi. Amun orang tuh masih terlena dengan nada dan lirik yang inya baca, tapi kada terlena lawan siapa yang dia puji. Tapi kalau orang tuh nalah ketika membaca syair, inya bukan terlena dengan nada ataupun bukan terlena dengan lirik, tapi terlena dengan siapa yang dituju daripada inya puji tersebut. Maka walaupun yang dibacanya itu aja kada bakalan bosan. La yumallu taqararuhu bikasrati tarda. La yumallu, malal itu bosan, jemu. La yumallu, kada bosanan ujar Habib Ali. Ya, la yumallu bikasrati apa? La yumallu bikasrati tarda. Dengan banyak mengulang kada bakalan bosanan. Mungkin kita masih bosan dengan satu hal, itu hal yang lumrah, hal yang wajar bagi kita yang masih mempunyai sifat manusiawi. Bosan dengan satu gawian, cari gawian yang lain. Bosan dengan satu ibadah, ada lagi ibadah yang lain. Ya kalau sholawat banyak macamnya, ya kah? Nah, ibadah, baca Quran, baca zikir, baca sholawat dan sebagainya. Nah, Allah jadikan bermacam-macam tersebut supaya kita ini kawa menghilangkan rasa kebosanan. Nah, kemudian sambungannya apa aja sih? Ketika Allah mengetahui apa yang ada pada dirimu itu ada sifat rakus dalam beribadah. Jadi ada sifat bosan, ada sifat rakus. Ya kalau sifat bosan, kita cari ibadah yang lain supaya bosan itu hilang tadi. Nah, tapi ketika kita rakus, nah ketika Allah yang ada pada dirimu itu ujasidin, ketika Allah mengetahui dalam dirimu itu ada sifat rakus dalam beribadah, lalu dibatasinya beribadah itu hanya waktu-waktu tertentu. Kita ini adalah terkadang koler, terkadang rajin, ya kalau lah itu manusiawi. Kalau nya koler, cari ibadah-ibadah yang lain lagi, amalan-amalan yang lain lagi kita gawe. Lagi koler dengan satu ibadah, cari ibadah yang lain yang kira-kira koler itu bisa hilang. Ada juga orang pas lagi semangatnya beribadah, lalu Allah jadikan batasan. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh berapa? 2 rakaat, ya kah? Maulah orang pas lagi rajin-rajinnya, pas lagi semangat-semangatnya, subuh 4 rakaat, maulah? Kada mau, ya kalau ini kada lagi nyaman bener gue beribadah aja. Subuh 4 rakaat menggawi. Subuh 4 rakaat. Pasti tak kuning kenapa? Lagi rajin bener ulun aja beribadah senyaman bener aja. Nah, itu kada kawa kayak itu tuh sudah dibatasi subuh tuh hanya 2 rakaat. Sembahyang ba'diyah tuh. Asar tuh adalah ba'diyahnya. Kada ya kalau jangan pian pas lagi rajin-rajinnya habis asar beba'diyah jua. Tuntung sembahyang Allahumma sholli ala Muhammad. Beba'diyah sidin. Allahu Akbar. Kenapa beba'diyah asar? Lagi semangat gue, lagi nyaman bana beribadah aja. Itu kada boleh. Kenapa? Karena ada batasan di dalam melakukan sebuah
ketaatan. Nah itu jadi jangan sembarangan gitu ya. Kalau artinya apa, waktu zuhur adanya di waktu zuhur rakaatnya 4 ya. Kalau ada pengumpamanya lagi rajin benar sembahyang nih, hendak sembahyang betarusan ya kawa tadi ya tuh zuhur tuh gawi 8 rakaat atau 12 rakaat, ada kawa kayak itu ada batasan kecuali sembahyang sunat hendak digawi berapa rakaat ya kada apa-apa pian. Tapi kalau yang wajib itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi ada batasan tersebut? Supaya tujuan bubuhan kita ini ujar sidin bukan adanya sembahyang, tapi tujuan kita bujur-bujur itu apa? Melaksanakan sembahyang dengan sempurna. Sembahyang 5 waktu ya. Allah menjadikan syariat itu sembahyang 5 waktu ya kalau lah sembahyang 5 waktu ya. Kadang ketika kita lagi rajin-rajinnya hendak 6 waktu, 7 waktu atau 8 waktu, kadusah ujar Tuhan. Kadusah cukup kubatasi 5 waktu aja. Yang 5 nih jagina, jangan hanya terpaut tujuan ikam kepada sembahyangnya, tapi tuju akan bujur-bujur kayak apa bujur-bujur menyempurnakan yang 5 waktu ini. Kenapa? Karena Ibnu Athaillah mengatakan fama kullu musallin mukim. Kada seberataan orang yang sembahyang itu bujur-bujur sembahyang. Nah, ulangi, kada seberataan orang yang sembahyang itu bujur-bujur sembahyang. Terkadang kita ini sembahyang hanya sekedar melakukan kewajiban, ya kah? Wajib aja sembahyang, kada bujur-bujur memaknai sembahyang itu nah apa maknanya? Ya kalau asal tegawiha aja itu kan alhamdulillah punya tegawi juga teh. Asal tegawiha aja biar sudah ya tadi sembahyang tadi nak kadidah khusyuknya, ya kah? Usollinya luput masih ya kah, ketika angkat tangan pikiran masih kemana-mana, buntung ya bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tapi hati nih belum kena lagi. Nah itu yang ujar sidin nih, kada seberataan orang yang sembahyang itu bujur-bujur sembahyang. Nah, yang bujur sembahyang ini nah yang sedikit, amun hanya sekedar sembahyang itu banyak. Iyalah, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sembahyang kita berataan lah, amin ya rabbal alamin. Nah itu jadi kenapa jadi dibatasi Tuhan sembahyang tuh 5 waktu aja, supaya ujar Tuhan apa, ikam jangan pindah tertuju lawan banyaknya sembahyang, tapi perbaiki kualitas sembahyang, walaupun sedikit tapi bagus, ya kah? Itu lebih bagus daripada banyak tapi ya hanya belarut. Jadi kita bujur-bujur lah sembahyang tuh nah kita nah. Ya kalau ya sudah mengangkat tangannya ya kalau lah Allahu Akbar, ini sudah mengangkat tangan nih nah. Kalau sudah mengangkat tangan ya kalau apa lagi sudah meletakkan diri kita ini sebagai penjahat di hadapan polisi, sudah angkat tangan pasrah menyerah kada kau apa-apa lagi. Nyalah. Yakir nih umpamanya ada polisi, kira angkat tangan kira aja, angkat tangan yakir nih. Ya kalau ketika sudah angkat tangan nih apalagi dia anunya pasrah ya udah jadi yakir. Ya kah? Pasrah sudah. Ujar polisi coba kita menunduk hakun kita menunduk. Merangkak hakun kita merangkak. Berarti harap hakun kita berarti harap. Ya kalau kenapa? Karena sudah mengangkat tangan. Amun sudah mengangkat tangan itu, nah ujar Tuhan ruku, ujar Tuhan sujud. Pertanyaannya ketika ruku dan sujud itu kehendak kita, kehendak orang lagi. Ya kalau Allahu Akbar, sudah kita Allahu Akbar, angkat tangan, ruku rasa diruku akan, sujud rasa disujudkan, garak rasa digarakakan, diam rasa didiamakan. Sudah lagi sudah. Itu yang bujur-bujur orang yang mendirikan sembahyang, bukan hanya sekedar sembahyang, mendirikan dengan sempurna dalam sembahyang.
Nah, itu yang alih benar lah. Itu yang alih benar. Mudah-mudahan kaum usaha ibarataan gitu tanah. Nah, jadi jangan hanya sekedar kita sembahyang, tapi apa makna daripada sembahyang tuh kita masih belum dapat. Menurang tuh sudah sembahyang loh. Kadida lagi yang dipikirkannya kecuali hanya satu saja lagi. Nyalah. Amun orang tuh sudah ujar Nabi fa inna salata fa innahu yunaji rabbah atau kama qala Nabi, orang yang lagi sembahyang itu lagi bermunajat lawan Tuhan. Bermunajat itu kayak asik-asikan lawan Tuhan. Kayak berayu-rayuan loh. Amun sudah berayu-rayuan tuh biar bapak lawan kekasih. Oh, kali lagi istilah anak belaka-lakas bujur kada? Oh, ini bukan yang anom-anom nih, ya kah? Amun sudah berduaan tuh lawan kekasih, berkendaraan beboncengan lawan bebinian, ya kah? 4 jam, 5 jam, nyaman banar, ya kah? Nikmat banar, kan? Naik gunung ke atas berduaan, wah beda lagi tuh pang yang lain mengganggu, kenapa? Nikmat, bujur lah. Itu orang yang merasa nikmat ketika berduaan dengan orang yang dia cintai. Bian. Maka kada kau terpisah nih. Mun terpisah tuh rasa sedih, bener rasa hendak bertamu terus. Ya lah. Ini hekal nah, munnya lulus nih sekarang terpisah nih. Ya kalau ada apa-apa kalai. Mentepisah bian masya Allah ya, anak 4 tes guru aja beasiswa ke Yaman. Nah sikong calon namun lulus pang ya kalau isok tes terakhir. Nah kita doakan ya kawan-kawan kita yang ada hajat ya kalau mudah-mudahan digabulkan hajatnya berataan. Nah ini punya lulus nih tulak hilang sikong. Jadi ya tadi gitu toh. Ya kita kau mendoakannya ya kalau guru ancah esok tulak ya kalau kita doakan mudah-mudahan selamatan di perjalanan gitu. Nah asal ingat aja bebulik, jangan kadakon bebulik lagi guru ancah, kenyamanan di situ, kenyamanan sidin di situ tadi ya kadang anak berpisah. Ini guru ancah nih ngalih orangnya. Mikrofon konslet ya titikan banyak mata ya kalau itu guru ancah tuh Pin. Kalau pindah hanya masuk Masjid Nabawi itu umah rasa kadang hendak lagi berpisah jadi sidin gitu. Ini yang bahayanya timbul karena subuh kalau tidak lagi adzan. Bulik guru ancah kata bapak. Walaupun umpama apa sidin di sana tapi sidin bisa pian bawa sampai ke sini ya kalau mudah-mudahan kita seberatan masuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada 2 sifat yang ada di dalam diri manusia, sifat rakus, sifat bosan dan sifat rakus. Ketika kita mempunyai 2 sifat ini, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena kita seberataan adalah manusia. Bosan dengan yang satu, cari ibadah yang lain. Bosan dengan satu makanan, cari makanan yang lain. Ya kalau bosan satu pakaian, cari yang itu hal yang lumrah. Kemudian ketika kita mempunyai semangat dalam beribadah, ingat di dalam ibadah itu ada batasan, ya kah? Batasan yang kada boleh kita langgar. Artinya apa? Kayak sembahyang, ketika kita rajin kada mau kita melebihi, ya kah? Sembahyang zuhur 5 rakaat kada kawa itu, ya kah? Pak guru jalannya sudah tegawi 5 rakaat. Sembahyang itulah zuhur 5 rakaat. Jadi kalau nyapian tegawi 5 rakaat ini, maka amun pian ingat langsung aja berduduk. Jadi dari berdiri langsung berduduk ambil tahiyat
akhir. Ambil tahiyat akhir sampai baca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid, kemudian tambali kelupaan pian tadi dengan yang namanya sujud sahwi. Nah ini nih yang sembahyang zuhur 5 rakaat. Imam tujuh 5 rakaat jangan diumpati. Ini ada imam 5 rakaat diumpatinya juga mazhab hanyar gini jar. Jangan diumpati, tagur imam itu dengan kita bertasbih subhanallah. Ingati pulang ketika kita menagur tuh, nah jangan niat membaca subhanallah tuh niat menagur, batal. Kita kenapa dianjurkan bertasbih subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Maha suci Allah yang kada pernah kada ingat. Manusia di muka ini kada peingatan, tapi Allah senantiasa maha ingat. Lalu ketika kita melihat sifat manusia kada peingatan, kita ingat lawan Tuhan yang maha ingat. Itu tujuan kita subhanallah, maha suci Allah daripada sifat pelupa. Maha suci Allah daripada sifat guring. Allah tuh suci daripada sifat guring. Kalau bang kita umpamanya lagi sembahyang untuk guring, kalau ada peringatan lagi di rakaat si imam nih, lalu kita mengucapkan tasbih subhanallah. Sembahyang subuh lawas sidin sujud osbanar sujud, nah ditagur di belakang subhanallah ya. Bebangun timbul. Ketika kita menagur subhanallah itu nah, jangan niat kita subhanallah itu nah, menagur kada niat hati ini mengingat Tuhan inggih ya Allah piyantuna maha suci daripada sifat guring. Karena yang di muka ulun ini dasar makhluk pian yang pengguringan, amun pian kada, makanya kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah daripada sifat-sifat yang kada baik. Meskipun fungsinya adalah sebagai teguran, tapi jangan niat menagur. Jadi tagur aja mun ada orang tuh lah, mun ada orang kesalahan di dalam imam tuh tagur aja. Tapi ingat dipulang yang menagur nih harus niat kita untuk mengingat Allah. Imam yang ditagur, amun ada orang mengucapkan subhanallah sadar-sadar berarti pian itu ada melakukan sebuah kesalahan itu aja. Jangan bingung mun ada orang tuh mengucapkan subhanallah di belakang. Napa nih jadi belakang nih subhanallah. Mauk-mauk timbul di sautinya alhamdulillah ya. Itu imamnya bungul gitu tuh. Ya kah? Ini ya. Mudah-mudahan kita sebarataan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita baca lagi syarahnya, nah kita baca sedikit lah. Baca di sini. Nah, kita manusia ini mempunyai sifat jamu dalam beramal. Maka oleh itu Allah macam-macamkan amal ibadah supaya memudahkan bagi kita mengamalkannya berkepanjangan. Nah, seperti bersembahyang sunnah. Apabila telah kita kerjakan beberapa rakaat, kita boleh berpindah kepada amal yang lain seperti membaca Quran, sholawat, istighfar dan lainnya. Apabila terasa payah, boleh pula berpindah kepada amal hati dan bertafakur mengingat kebesaran Tuhan. Uyuh bener sudah baca Quran. Duduk kayak lagi nak. Duduk ya kalau amalan hati ya lagi zikir bertafakur. Tafakur. Gonal aja tuh tafakur sah khair min apa ada dalam riwayat itu bertafakur setumat lebih baik daripada 1000 tahun beribadah. Apa maksudnya yuk? Duduk setumat mengingat kebesaran Allah. Duduk setumat, ada orang bergaya melihat perilakunya,
Ada orang di belakang pina abot, ingat Tuan Sidin, contoh nih lah. Nah, mengingat dengan hati, tafakur, walaupun setumat, ada si ikung kawan beribadah 1000 tahun, tapi ibadahnya maksudnya ini luput amalan hatinya. Nah, bayar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 1000 rakaat ini beribadah, kita bertafakur setumat. Lebih abdul kita bertafakur setumat daripada orang yang beribadah 1000 rakaat tadi. Nah itu duduk aja setumat. Tafakur ini biar kadusah di musola, di warung gin kawa, sambil makan gorengan, nah minum kopi ya kala, sedot samsu jus, nah lalu hati ini keingatan terus nih, keingatan terus waktu menyedot nikmat ya Allah, nah masuk keluar amun kadapian yang memasukkan kada mengeluarkan kada kau. Tapi di sini nih lah, di sini nih, nah karena melihat sesuatu kejadian, adakah orang umpamanya bertabrakan apa-apa, kalau umpamanya lah ingat qadarullah wa masya'a fa'al, ketentuan pian seberataan yang menggawi apa yang pian kehendaki. Kejadian apa aja tuh, datang kawan minta pang rokok aja, nah bisa inggih ya Allah kan, orang kayak ambil aja berataan. Kenapa? Karena yang dipandangnya di situ. Amun orang kada pingatan ya tadi ya kak, mun orang tuh ada pingatan ya tadi di situ pang umah barat benar hati. Itu tafakur tuh. Jadi walaupun hanya sekedar duduk, makanya hati-hati gitu lawan orang yang di belakang. Di belakang itu nala ada orang waktu di pengajian, jangan sunyi benar, lenyap benar. Ya kalau itu ada dua kemungkinan tuh, bisa bujur-bujur bertafakur si Dindo. Merasakan siapa yang mendengarkan, siapa yang memandirakan. Orang yang di belakang yang bertafakur. Bisa jadi tafakurnya yang bujur atau luput lalu sama sekali. Yang luput ini yang salah. Beliuran tapi dikira bertafakur, kayaknya beguring di belakang. Ini yang luput ya Allah. Kita kada tahu kawan-kawan kita yang handing benar atau kalau pina benar husnuzon, tafakur benar si dini, merasakan benar tuh. Nah siapa yang mendengar, siapa yang berpander ya kalau sampai merasakan di situ insya Allah orang-orang yang insya Allah kuat tafakurnya. Terus kita baca sedikit lagi lah, mana tadi nih, atau kita berusaha yang halal untuk apa tuh, menkuatkan ibadah. Nah berusaha yang halal untuk menkuatkan ibadah, artinya mencari rizki yang halal supaya kita ini kuat beribadah. Karena rizki daripada yang kada halal itu mengolah kita pertama koler dalam beribadah, rasa malas dalam beribadah, atau lagi memberi belanja anak dan istri. Nah itu amalan-amalan soleh yang lain, bersedekah dan menolong orang Islam. Usaha yang seperti ini hendaklah disertai niat yang ikhlas, yaitu untuk menunaikan kewajiban dalam agama. Juga Allah membatasi, nah di sini pulang alenia baru, juga Allah membatasi waktu yang boleh sembahyang dan waktu yang terlarang. Karena di antara orang ada yang mau terus-terusan saja sembahyang dan mau banyak-banyak mengerjakannya, sehingga rukun dan syaratnya, adab dan kesempurnaannya tak dapat terpelihara dan ditunaikan. Maka yang dikehendaki dalam mengerjakan sembahyang itu ialah mengerjakan segala rukun dan syarat dan khusyuk dan tadabbur. Banyak orang sembahyang tapi luput daripada rukunnya, luput daripada syaratnya,
luput daripada khusyuknya, luput daripada tadabburnya. Apa tadabbur itu? Sama kayak tafakur dan waktu sembahyang tuh. Ingat kita ini siapa yang menggarakakan, siapa yang melangkahkan kawa kita sembahyang, siapa yang mengolah kita kawa bebacaan, tadabbur tuh. Melupakan dunia dan seisinya. Nah, waktu sembahyang tuh banyak masih orang yang masih keingatan lawan dunia. Padahal tujuan dari sembahyang itu supaya kita melupakan dunia dan seisinya, serta adab yang sebaik-baiknya. Nah, ditunaikan adab sembahyang tuh kayak apa adab sembahyang? Ibu pakaian kita yang bagus ya. Kalau lah kadang-kadang kita sembarangan. Ini kadang kita sembahyang kadang masya Allah pakaian ada yang rapid dipakai. Nah, tuh berselawar tuh hati-hati yang berselawar, mohon bajunya tinggi pulang, bajunya apa? Nih sampai sini aja pas ketika ruku, ketika sujud kelihatannya di mana? Di belakang nih. Pusat tuh lah, pusat kan di muka kalau kita tarik ke belakang, terbuka sedikit nah. Itu. Batal sembahyangnya tuh, adabnya luput. Ya kalau makanya kita harus bujur dalam mengerjakan sembahyang. Itulah dinamakan iqamatus shalah, mendirikan sembahyang, bukan adanya bersembahyang saja. Nah, mendirikan sembahyang itu pertama rukunnya diingati, syaratnya, kemudian adab-adabnya, khusyuknya, tadabburnya, itu berataan loh. Kada hanya sekedar sembahyang aja kada. Makanya banyak orang yang sembahyang tapi belum sempurna sembahyangnya. Kita di sini banyak orang sembahyang. Banyak orang sembahyang tapi yang buju-buju sembahyang sedikit. Apalagi yang sampai mi'raj di dalam sembahyangnya ya kalau ada kalau dulu seorang Habib tuh masya Allah beliau ketika tahiyat akhir di waktu subuh, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, bismillahillah, istighraq itu artinya apa? Tenggelam. Diingat lagi dalam waktu anaknya di belakang melihat abah istighraq bebata memparokahai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibiarkan ya abahnya itu. Biarkan abahnya. Terbangun jam 9. Pas terbangun jam 9. Takun non anak duha kah sudah anak ya. Jadi habis terbangun melanjutkan hanya salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis salam melihat anak duha kah sudah. Nggih bae. Ini duha hari ke-40 setelah pian istighraq, dalam keadaan istighraq. 40 hari gitu aja lah. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Makan kada, minum kada, berzuhur asar maghrib kada tahu lagi kisahnya. Kenapa? Orang yang istighraq. Apa istighraq? Tenggelam sudah kada tahu kisah lagi dah. Berdosa lah kayak itu. Wallahu a'lam. Lain makomnya kita, jangan diumpat-umpati. Ini guru ancam mendengar kisah ini kena timbul isuk, timbul hendak istighraq juga. Timbul kada jadi tulak tinggalkan pesawat. Tapi kalau binapang di sana sidin tadi na istighraqnya ya kalau lah lagi di Masjid Nabawi lagi membaca syair pulang ya kalau membaca pujian-pujian burdah kah dibaca di hadapan masjid istighraq sidin insyaallah bangun gerannya berikan sedangnya. Padahal berapa hari sidin umpama adalah orang yang keasikan lawan orang yang sidin cintai. Mudah-mudahan kita sebenarnya masuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik dan hidayahnya berataan. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan guru ancah selamatan di perjalanan ulik sampai ke tujuan selamat lah. Kada berkurang artinya keselamatan sidin di jalan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah sidin mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum pernah ke sana mudah-mudahan suatu saat kita kawaju tertulak ke sana.
Doakan kawan-kawan kita yang esok hendak umpat tes, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan nilai yang paling baik insyaallah. Mudah-mudahan lulus berataan insyaallah. Dan kita berdoa mudah-mudahan hajat kita berataan, hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyat al-Fatihah.